Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya bersama GSJA Anugerah Cabang Kemendung berjumpa kembali bersama saya Yeremia Rendra dalam program Gemar online pagi hari ini, hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021. Pembacaan renungan pada pagi hari ini terdapat di Markus pasal 12 ayat 28 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu." 31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih, saya mengucap syukur pada pagi hari ini. Renungan yang saya sampaikan, kami mau mengerti apa maksud Tuhan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, terutama di ayat 30 sampai 32, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Karena kita harus mengasihi Tuhan dengan tulus hati. Karena apa? Karena kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kita adalah ciptaan Tuhan yang serupa dengan gambar Allah. Maka dari itu kita di mata Tuhan sangat mulia dibanding dengan semua ciptaan Tuhan, dari tumbuhan hingga binatang-binatang. Kita adalah paling mulia. Karena apa? Karena kita mempunyai sikap hati, segenap hati dan segenap jiwamu dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Ini hanya dimiliki ciptaan Tuhan, yaitu manusia. Maka dari itu kita betul-betul harus setia, harus tulus untuk meninggikan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, di masa-masa pandemi COVID-19, kita berharap tidak dengan manusia, kita cuma berharap dengan Tuhan. Kita berhubungan lebih intim, lebih dekat lagi, berdoa, berbicara, memohon belas kasih. Kepada siapa? Bukan kepada manusia. Kita meminta belas kasih kepada Tuhan dengan tulus. Tuhan Allah pasti akan jawab. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus lebih sering bersekutu dengan Tuhan kita. Jangan di waktu kita senang kita meninggalkan Tuhan. Di waktu kita susah, kita lebih dekat dengan Tuhan. Di ayat itu cukup luar biasa. Dan yang kedua, dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama dari kedua hukum itu. Nah, untuk kita bisa lebih setia dengan Tuhan, dalam ayat Markus pasal 12 ayat ke-31 itu dia menekankan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maksud dari firman ini, kalau kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri, kita tidak bisa menghargai orang tua kita sendiri, mana bisa kita bisa mengasihi Tuhan? Tuhan yang tidak kita kelihatan, tidak bisa kita lihat. Sedangkan
orang tua kita sendiri, teman kita sendiri, saudara kita sendiri yang kita kelihatan, kita tidak bisa mengasihi, kita tidak bisa mengampuni. Ini yang kelihatan Bapak Ibu. Apalagi yang tidak kelihatan. Maka dari itu saya mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana kita harus mengasihi sesama manusia. Tuntunan ini mengasihi sesama manusia dilakukan sama halnya dengan mengasihi diri sendiri. Maka dari itu, untuk kita bisa lebih setia dengan Tuhan, lakukan apa yang kita kelihatan dengan orang tua kita, dengan saudara kita, dengan orang-orang terdekat kita. Supaya apa? Kita bisa introspeksi diri. Betulkah, murnikah hati kita ini betul-betul tulus mengasihi Tuhan? Jangan-jangan hati kita ini cuma dilihat orang, oh orang ini setia dengan Tuhan, tapi motivasinya lain. Maka dari itu di 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita secara pribadi, kehidupan kita sendiri tidak menghargai diri kita sendiri, di mata Tuhan kita adalah orang-orang pendusta. Nanti kita lebih berintrospeksi diri. Betulkah hati kita, mulut kita, perasaan kita ini tertuju oleh Tuhan atau untuk motivasi supaya kita dilihat orang suci, orang kudus, orang taat. Semoga pada renungan pada pagi hari ini kita bisa mengoreksi lagi apa yang kita lakukan dalam sehari-hari itu berkenan di hati Tuhan atau tidak di mata Tuhan. Sebelum saya mengakhiri renungan pada pagi hari ini, saya ambil satu ayat lagi, Roma pasal 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Satu lagi, 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memecahkan diri dan tidak sombong. Puji Tuhan, semoga renungan pada pagi hari ini bisa menguatkan kita semua. Sebelum kami mengakhiri, mari kami tutup dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami akan lebih mengasihi Engkau Tuhan, lebih tulus, lebih dari segalanya Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus untuk setiap kami lebih menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini pengharapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.